Halo, perkenalkan, nama saya Angelina Patricia Manarisip. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan Indonesia dalam MK Hukum Tata Negara. Baiklah, saya akan mulaikan. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea yang keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan untuk pemerintahannya adalah republik. Kemudian yang kedua, pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem atau bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Kata-kata itu berarti perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Kemudian pemerintahan adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif pemerintah berserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kemudian yang kedua, kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang, dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuan pemerintah negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam suatu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Kemudian, pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Kemudian yang kedua, sistem konstitusional. Kemudian yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Kemudian yang kedelapan, sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi atas 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Sistem pemerintahan Indonesia masa Orde Lama yaitu masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Penyebutan masa Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan pada masa Orde Baru. Sebenarnya Soekarno tidak begitu menyukai istilah Orde Lama ini. Ia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah Orde Revolusi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan masa Orde Baru. Istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno
atau Orde Lama dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru ditumpasnya pemberontakan PKI pada tahun 1965. Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi Indonesia mengalami kemajuan. Namun, dalam perkembangannya kehidupan demokrasi era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan. Kemudian Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan masa reformasi. Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asa demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Sistem pemerintah negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial atau parlemen. Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlemen didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan legislatif, maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain, namun terdapat juga beberapa persamaan antara sistem pemerintahan negara itu. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama. Perubahan pemerintahan di dalam negara, perubahan pemerintahan Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai dengan 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi. Demikian uraian materi dari saya, semoga bisa menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Untuk kalian teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang akademik, baik yang baru lulus ataupun yang sementara bekerja, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, UNPI Manado. Terima kasih.